Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Salbi El Maliki. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat semua ya? Semoga teman-teman selalu sehat, dijauhkan dari COVID yang sedang melanda bumi ini. Di video sebelumnya, saya buat video tentang bagaimana tips membuat rental outdoor. Nanti videonya akan saya taruh di rekomendasi video di atas ya. Nah, setelah kalian punya rental outdoor, tentunya kalian juga harus ada aturan-aturan yang kalian harus jalankan, yaitu aturan yang harus dijalankan oleh customer atau calon customer. Nah, apa aja syaratnya? Simak terus. Oke teman-teman, ini sebenarnya aturan udah baku banget bagi pemain-pemain rental gitu kan. Ini aturannya udah umum, tapi bagi kalian yang pengen tahu referensi lebih lanjut atau pengen cari referensi lain tentang aturan-aturan yang ada di rentalan saya gitu kan, kalian mungkin bisa tambahkan redaksi kata-katanya atau ya terserah kalian lah bagaimana ngaturnya. Oke teman-teman, langsung aja ke aturan yang pertama. Aturan yang pertama itu penyewa wajib meninggalkan identitas diri berupa SIM atau KTP. Ini wajib. Kenapa saya bilang wajib? Karena KTP dan SIM itu value-nya lebih tinggi dari kartu apapun yang ada di dompet calon penyewa atau penyewa. Di zaman yang serba elektronik kayak gini, KTP itu sangat berharga teman-teman. Mungkin kalau penyewa meninggalkan identitas, bagi saya sebagai orang yang merentalkan alat, itu KTP SIM itu nggak ada harganya bagi saya gitu loh. Tapi bagi yang nyewa itu ada value-nya meskipun sama-sama nggak berharga gitu kan. Maksudnya sama-sama nggak berharga dengan apa yang saya lihat, itu sama-sama nggak ada harganya. Tapi bagi penyewa, bagi customer, bagi user itu ada value-nya. Kenapa saya bilang ada value-nya? Misalnya gini, KTP atau SIM kalau hilang itu emang kita bisa dibilang hampir nggak keluar duit, hampir ya. Mungkin kalau SIM ada duitnya. Cuman value-nya ya, value-nya itu pasti ada. Ketika kita naik motor misalnya, kita kan butuh SIM. SIM-nya nggak ada pasti ketilang, atau kita mau ngurus BPJS, NPWP misalnya dan lain sebagainya pasti juga butuh KTP kayak gitu. Nah itu bagi penyewa itu ada value-nya. Kalau kalian sebagai penyewa atau saya sebagai penyewa lah, itu kehilangan SIM atau KTP, ya kita harus meluangkan waktu ya, nggak cari sempet kapan, tapi disempet-sempet ke buat ngurus KTP atau SIM yang hilang itu kayak gitu kan. Nah itulah kenapa saya bilang ada value-nya bagi penyewa. Kalau misalnya dia udah mahasiswa gitu kan, itu kan umurnya udah 17 plus itu tuh. Nah biasanya dia itu udah punya SIM atau KTP. Nah diminta aja, mas SIM-nya aja atau KTP-nya aja gitu kan. Kalau misalnya dia menolak dan menawarkan kartu mahasiswanya, jangan mau, oke? Catat, jangan mau ditukar dengan kartu apapun selain SIM atau KTP. Kalau misalnya mahasiswa ini menolak dengan SIM atau KTP, berarti dia merasa KTP atau SIM itu ada value-nya bagi dia, seperti itu. Ya, catat ya. Kalau dia menolak dengan KTP atau SIM, berarti user, customer atau pelanggan itu merasa SIM atau KTP-nya itu ada value-nya bagi dia. Makanya harus kita minta. Kalau misalkan dengan alasan, wah mas, kalau naik Lawu harus meninggalkan KTP. Oke, bener harus meninggalkan KTP. Tapi kalau kamu naik Lawu itu nggak mungkin sendirian, ya. Itu berdua, bertiga atau pokoknya rombongan kayak gitu kan. Nah, mintain aja salah satu KTP-nya. Dari mereka yang rombongan ini, dimintain aja salah satu KTP-nya untuk ditinggal di rentalan. Nanti untuk yang di base camp itu pakai KTP-nya orang lain, yang rombongan yang lain gitu loh. Ya paham nggak? KTP atau SIM yang ditinggal di rentalan itu bukan jaminan ya. Catat, bukan jaminan. Karena kalau jaminan itu pasti nilainya hampir sama dengan apa yang disewa. Tapi ini bukan jaminan. Kemudian kalau misalnya dia pelajar, pahami betul bahwa sekolahnya itu benar-benar ada nggak di sekitar kalian. Contohnya gini. Dia meninggalkan identitas berupa kartu pelajar yang masih berlaku. SMA-nya SMA 4 Surakarta misalnya. Kemudian bener nggak SMA 4 nih di Surakarta tuh ada gitu loh. Di daerah mana sih kalau ada gitu kan. Kemudian oke lah kalau ada, bukannya kita nggak percaya atau gimana ya. Kemudian lanjut ke poin berikutnya. Ini masih berlaku nggak kartu pelajarnya gitu. Kalau misalkan masih berlaku, oke diterima. Kalau misalkan udah nggak berlaku, jangan diterima. Oke, jangan diterima. Dan kasih opsi, mas ada ya identitas lain nggak kayak gitu. Misalkan dia nggak punya identitas lain, ya udah nggak usah diterima dulu orang yang kayak gini gitu kan, sebelum emang bener-bener valid kayak gitu. Tapi ini nggak bisa juga jadikan patokan. Maksudnya gini, kadang yang nyewa itu juga orang-orang dekat kita udah tahu rumahnya, itu nggak apa-apa lah sebagai formalitas ninggalkan kartu-kartu yang nggak penting, misalnya kartu pramuka, nggak apa-apa, itu ditinggal aja. Kalau misalkan kita udah kenal deket sama pelanggan kayak gitu. Tapi yang saya garis bawahi di sini adalah ketika kita tidak saling mengenal dengan customer, itu wajib meninggalkan KTP atau SIM. Ya, kalau toleransi kartu pelajar yang masih berlaku lah. Kartu mahasiswa jangan diterima, oke?
Syarat yang kedua, barang yang kami sewakan wajib Anda cek kembali. Kami tidak melayani komplain saat pengembalian barang. Nah, maksudnya gini teman-teman. Misalnya, yang paling umum aja lah, tenda. Tenda itu kan komponennya banyak. Ada inner layer, ada outer layer, ada frame, ada pasak, ada tas tenda. Atau ada yang pakai layar kecil tuh. Biasanya di Consina Magnum atau yang Cup 2, tenda Cup 2 itu biasanya ada. Nah, itu tolong dikasihkan ke user dulu, Mas tolong dicek. Kalau di saya biasanya yang tak suruh ngecek cuman frame-nya aja, ada nggak frame yang pecah, ada nggak tali frame-nya putus gitu. Nah, itu yang saya suruh ngecek. Cuman kalau misalnya mau ngecek semuanya juga nggak apa-apa, mending ribut di depan daripada nanti rame di belakang kayak gitu kan. Jangan sampai ketika waktu mengembalikan baru ditemukan kerusakan kayak gitu. Bisa jadi kalian menemukan ya user yang nakal kayak gitu. Dia bilangnya ini sudah saya terima dalam kondisi seperti ini misalnya. Itu juga teman-teman harus perhatikan ya. Aturan yang ketiga, harga sewa dihitung sejak pengambilan alat. Apabila hingga pukul 20 pada hari pengembalian tidak ada konfirmasi, maka kami anggap memperpanjang masa sewa. Itu kalau di bahasa saya ya, kalau di bahasa saya tidak ada denda untuk keterlambatan. Tapi kami menganggap customer memperpanjang masa sewa. Kalau denda tuh kesannya agak gimana gitu, agak ya punishment gitu kan. Tapi kalau nyewa di tempat saya atau di Jirolo ini, apabila tidak ada konfirmasi sampai pukul 20, maka user sepakat untuk memperpanjang masa sewa. Jadi bahasanya bukan denda ya. Contoh kasus gini, ada orang nyewa seperangkat alat daki untuk Lawu misalnya. Kemudian oke lah, sebagian besar kita tahu kalau misalkan naik Lawu itu cukup 1 hari 1 malam, itu cukup. Tapi kenapa kok baliknya sampai 2 hari? Itu kan kalau udah sampai base camp, udah turun, itu kan dapat sinyal ya, ada wifi juga di base camp gitu kan. Nah kalau customernya baik, biasanya dia cari cara buat ngubungi orang rental gitu kan. Mas aku udah sampai base camp tapi baliknya kayaknya telat deh, besok gimana gitu kan. Sebenarnya itu adalah cara biar baliknya telat, tapi kita juga nggak memburu customer untuk biar balik hari ini, toh juga besok barang juga belum tentu kepake kayak gitu kan. Nah itu adalah salah satu bentuk toleransi yang saya terapkan di sini. Kemudian poin keempat, utamakan DP untuk pemesanan. Namun apabila DP ditarik, maka uang tidak dapat diambil kembali oleh customer. Nah ini biasanya terjadi pada 3 momen dalam 1 tahun ya. Momen pertama itu 17-an, momen kedua itu tahun baru, momen ketiga itu habis lebaran. Ini biasanya rame banget ya. Teman-teman rental pasti udah ngalami siklus yang kayak gini. Selain di 3 siklus itu dari Januari sampai mau lebaran itu sepi banget. Cuman nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya dia DP barang untuk bulan-bulan yang tidak krusial kayak gitu. Tapi tetap aturan juga harus ditegakkan. Kalau udah DP dan terjadi pembatalan ya nggak bisa balik ya, kayak gitu. Semuanya juga berlaku kan kayak gitu. Rental mobil juga, di kos-kosan juga iya, di ngontrak tempat kios juga iya kayak gitu kan. Kalau udah DP, wah nggak jadi, duitnya nggak bisa diambil. Kemudian poin yang kelima. Poin yang kelima ini ada hubungannya dengan poin yang kedua tadi. Jadi segala kerusakan, kehilangan itu tanggung jawabnya penyewa ya, bukan tanggung jawab siapapun, tapi penyewa. Penyewa ini juga bertanggung jawab sama teman-teman rombongan yang naik gunung tadi atau ke pantai. Nah, dibilangin teman-temannya, tolong alatnya dijaga, jangan sampai rusak, jangan sampai sobek, pasak jangan sampai hilang dan lain sebagainya. Nah, kenapa ada kaitannya dengan yang poin yang kedua? Karena ketika poin yang kedua ini kan ngecek barang. Oh, barang yang kalian bawa tuh kayak gini loh barangnya. Ininya udah sobek, ininya udah putus, ininya udah pecah kliknya misalnya. Kemudian ketika kembalikan ada tambahan kerusakan misalnya, ada tempat lain yang rusak kayak gitu. Nah, tempat rusak yang sebelumnya nggak ada jadi ada ya oleh penyewa, itu adalah tanggung jawab penyewa. Misalnya pas nyewa pasak yang dibawa 8 balik tinggal 5, berarti hilang 3 kayak gitu kan. Nah ini 3 pasak yang hilang ini adalah tanggung jawab orang yang nyewa kayak gitu teman-teman ya. Kemudian poin yang ke-6. Poin yang ke-6 ini sebenarnya banyak terjadi di penyewa, user customer atau mereka siapapun yang nggak nyewa ya. Bukannya ngeyel atau gimana, tapi mereka sebenarnya agak malas aja keluar tenda kayak gitu kan. Poin yang ke-6 ini adalah dilarang melakukan perapian dalam bentuk apapun di dalam tenda ya. Entah itu masak, entah itu ngerokok, entah itu bikin api unggun, entah itu bakar sate, nggak boleh semuanya ya. Karena sekecil apapun bara yang kalian timbulkan dari perapian itu pasti akan merusak tenda ya, sekecil apapun. Dan perbaikannya juga nggak gampang gitu loh teman-teman. Sebenarnya gampang, cuman ya kadang yang ngerentalin juga males buat benerin ya gitu kan. Taunya ngasih denda aja ya kan, 20.000, 50.000 dan sebagainya, tergantung jenis kerusakannya seperti apa dan bolongnya seberapa gede kayak gitu kan. Oh ya, termasuk di atas hammock juga nggak boleh. Hammock ini juga lebih ringkih lagi daripada ini ya, tenda.
Dan sekarang adalah poin yang ketujuh. Poin yang ketujuh adalah tarif fluktuatif, tergantung permintaan pasar. Tadi udah saya singgung dikit tentang 3 momen ramainya rentalan ya. Yang pertama 17-an, yang kedua tahun baru, yang ketiga habis lebaran ya. Dari 3 momen ini, salah satu momennya bisa dijadikan tarif fluktuatif yang saya maksud di poin ketujuh ini. Maksudnya gini teman-teman, di tahun baru itu kan permintaan banyak banget ya kan, permintaan orderan ya, orderan tenda lain sebagainya. Biasanya tenda sih yang paling ramai itu tenda. Nah, kalian cuma punya 10 tenda misalnya ya, dengan harga 30.000 semalam kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya keluar semua, tendanya keluar semua kayak gitu kan, itu kan berarti uang yang kalian dapat cuma 300.000 nih, betul nggak? 300.000. Nah, untuk menambah income ya, untuk menambah income di momen yang rame ini ya, kalian naikkan harganya. Misalnya jadi 60.000 atau 50.000 kayak gitu. Tapi dengan jasa sewa juga ditambah, misalnya 2 hari. Jadi 50.000 untuk 2 hari atau 2 malam atau gimana lah bahasanya kalian. Ini adalah trik buat menaikkan income kalian di momen tertentu ya. Kalian bisa pilih di salah satu momen dari 3 momen yang ada di setiap tahunnya gitu ya. Biasanya saya naikkan di momen tahun baru ya, tenda jadi 50.000 tapi 2 hari kayak gitu. Kalau misalnya ada yang nanya, Mas, boleh nggak 1 hari aja nyewanya? Boleh, pakai aja 1 hari, bayarin tetap 50.000 kayak gitu. Nah, itu adalah trik bagaimana menaikkan income dengan alat yang terbatas kayak gitu. Kasian dong yang punya tenda dikit tapi income-nya segitu-gitu aja dengan keterbatasan alatnya yang dia punya gitu kan. Tapi juga akhirnya jadi kapitalis. Orang yang punya banyak tenda jadi dia bisa menaikkan income-nya juga lebih tinggi lagi kayak gitu kan, berlipat-lipat. Poin 7 ini kalau teman-teman praktekkan di selain 3 momen ini nggak bakal laku. Saya jamin rental kalian nggak bakal laku. Pasti sepi ya. Pakai aja di tahun baru ya. Pakai aja di tahun baru itu udah pasti rame. Kalian juga udah pusing ngelis ya. Si A pesen apa aja, si B pesen apa aja. Ketika udah di list semuanya ternyata tendanya kurang kayak gitu juga pasti ntar ngalami kalian. Ya kayak gitu. Itu teman-temannya ada 7 aturan yang bisa kalian terapkan di rentalan kalian. Kemudian ya kalian bisa pakai bahasa kalian sendiri lah ya, bahasa kalian sendiri, redaksi kalian sendiri yang kira-kira gampang dipahami. Kalau aturan ini sebenarnya udah jalan sekitar 4 tahun, jadi setahun rental saya berjalan, tahun kedua saya bikin aturan baku ya. Ini aturan baku tapi ketika ketemu orang-orang yang udah akrab, aturan ini jadi lepas gitu, kadang-kadang seperti itu. Biasanya penyewa juga nggak pengen aturan yang ribet kayak gitu kan. Nah itu dia teman-teman yang bisa saya share buat kalian yang baru ketemu channel ini. Jangan lupa di like, subscribe, di share sama teman-teman kalian yang lagi pengen buka rentalan, yang pengen cari referensi karir, pengen review jalur gunung, kayak gitu bisa tonton video-video saya sebelumnya. Saya kira cukup ya. Salvi Almaliki pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.